sehat kuat bersama sahabat. Selamat pagi lo, berjumpa lagi di goes.cc. Kita hari ini di Bekasi bersama orang-orang pilihan. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sebagai kejepit. Mas, kita pagi ini ada acara apa, Mas? Jangan sibuk sendiri dong. Goes kemana kita? Goes lihat curug. Nah, lihat curug ya, bukan lihat jurik. Rutenya kemana, Pak? Rutenya kita mau ke Cibarusa, Cikarang, finish di Kerawang. Happy kita. Wih, total perjalanan sekitar 50 kilo. Kita dari Bekasi menuju ke Kerawang. Semoga cuacanya mendukung hari ini. Nah, itu yang paling penting. Nah, dan yang paling penting hari ini, Lur, acaranya nggak cuma road bike saja. Jadi semua sepeda diperbolehkan. Wah, ada satu juga yang pakai road bike ini ya. Apakah ada temannya lagi kok MTB semua ya? Wah, ada juga Federal, Lur, sepeda besi anti mati. Wah, itu. Yang lain sedang persiapan. Oke. Kita sambil menunggu peserta karena ini kita akan start jam 6. Sekarang masih jam 5.20, masih pagi. Oke, tetap saksikan keseruannya di goes.cc. Yang saya hormati Pak Antonius yang sekarang Ketua Cabur Sepeda DPJ dan rekan-rekan. Kita untuk mundur dari 100. Lucu banget ya, lucu banget. 3, 2, 1. Ya, selamat bersepeda. Kita sudah mulai gas, Lur. Hari ini ketugasan jadi RC. Sepedanya banyak banget hari ini, Lur. Mantap. Jadi ada MTB yang jelas, ada Sally, ada road bike, ada juga mini velo. Sally-nya Brompton juga ada. Wah, keren lah pokoknya. Yuk, yuk, yuk. Terima kasih, Pak. Gas dulu, Lur. Curhat belakangan. Ya. Pak sudah melipir. Waduh, bocor, Lur, jari ini, Lur. Gas. Oh, sudah kembali lagi. Ya, oh enggak, lurus terus, lurus terus. Goes konten, Pak. Terbaik. Wah, macam-macam sepedanya, Lur, hari ini, Lur. Keren. Tuh, ada Sally juga. Wes, asik. Terbaik. Ada Brompton. Selamat pagi. Keren sekali. Di belakang masih banyak juga. Kita saksikan. Wih, road bike pun tidak mau kalah, Lur. Ini dia pembalap kita ini. Wih, Pak Agung, keren sekali. Yuk. Selamat pagi, Cem Nova. Wah, ini pelan-pelan sepertinya bukan passion Anda ya. Tapi kita coba lihat kesabaran Mas Nova hari ini. Saya lagi lemah. Sahabatnya. Oh, bukan ya, astagfirullah. Tidak seperti Mas Buser. Buat Buser ini kurang nantang pasti ya. Kita coba lihat Pak Agung ini, pembalap dari Soekarno Hatta. Tidak menggunakan Santa Cruz-nya. Kenapa nggak pakai Santa Cruz? Ini hanya gimmick aja, Pak. Gas, Lur. Masuki jalan-jalan yang tidak ramah terhadap road bike, Lur, tapi kita menggunakan ban 28 wheelset tipis. Nah, semoga bisa ngupoyo dulu, Lur. Yuk, gas. Masih di kilometer 15. Masuk ke jalan-jalan dengan banyak tanaman di sini. Tegalan nih, Lur. Kita sampai di Ubud ya, Bapak-bapak. Hahaha. Little Ubud, Masya Allah. Masih belum. Di depan lebih keren. Yuk.
Yo, tipis-tipis. Tipis-tipis dulu. Tipis-tipis dulu. Gak ada yang tebel kok Pak, tipis terus. Tapi dong, Tipis dulu. tapi dong. Sampai ujungnya dibalik. Lurus, lurus. Little Ubud, little Ubud. Wah. Pak, barongan-barongan, Pak. Wih, keren. Tipis-tipis. Tipis-tipis. Masuk hutan. Hutan-hutanan lur. Wih, papringan. Hehehe. Gelap yo. Nyalakan lampu, nyalakan lampu. Night ride. Ngeri, ngeri, ngeri. Jembatan dalam satu malam sudah jadi. Keren. Terima kasih Pak Anton. Selamat pagi Lur, bersama Goeser Senior dengan Pak siapa Pak? Pak Siswa. Mahasiswa. Oh, siswanya berapa Pak umurnya Pak? Baru 67. Baru 67, luar biasa. Keren sepedanya Lur. Aduh, sebentar, tak milih jalan dulu, Aduh. Apa Pak kiat-kiatnya rahasia sehat? Rahasia sehat? Iya. Wes rutin. Wes rutin. Sampai 67 tahun ini berkahnya insya Allah banyak sekali Lur. Oh. Tetap semangat Pak ya, tetap sehat supaya bisa Tetap semangat. menginspirasi yang muda-muda nih Pak. Lo iya, saya baru baru tahun 2000 kok. 2000 Pak ya. Oh. Kan baru berapa? 25 tahun. Ah iya. Iya. Ya. Iya. Tidak paksa awal-awalnya. Tidak ada kata terlambat Pak ya untuk Goes ya. Wes, Pokoknya mumpung golden time itu sebelum usia 50. oke, siap. Mantap. Tapi lebih bagus kalau 40-an itu masih golden time. Pak kita ini dulu Pak ya. Hampir sini Pak, prasmanan dulu kita. Mana? Ini? Enggak. Sudah dekat ke water station. Para peserta tadi sudah pada naik ke atas. Sekarang kita coba kejar menuju satu-satunya water station di sini. Jalannya cukup menanjak Lur, tapi gak apa-apa, kita telateni. Kita sambil kejar para peserta. Apakah sudah sampai water station? Ya, sudah terlihat Lur. Sedikit lagi Pak, water station. Mantap. Ketangkep juga tadi. Ngibrit Pak. Yuk. Kita lihat senior satu ini. Tidak ada kata lelah. Ini dia water stationnya di sini. Selamat siang. Water station. Siap. Wah, berat ini ajaknya. Kena rumput. Sih biar Iya, sudah sampai di water station. Dari situ tuk-tuk Ini kita sama yang sedang menikmati kudapan yang disediakan panitia, dan kita lagi akan berfoto dengan drone. Wih, dede bersama para sapi-sapi yang di sana. Oke. Setelah kita akan melanjutkan perjalanan Lur, gas terus. Lur, kita pakai ini Lur. Mantap juga ini Lur. Tukeran lah. Keren. Mana yang punya sepeda ini? Tukeran lah, tukeran. Enak ini Lur. Asli. Ya, etapa 2. Kita lanjut lagi Lur. Sudah banyak jamaahnya.
Are you ready? Ready. Gaspol. Kita bersama sapi-sapi. Seru iki Lur. Bersama sapi-sapi. Masih dengan sapi dan ada juga ngasuknya. Loh. Ada kinan penjaga. Kinan penggembala. Memasuki jalan yang harus dipilih. Aduh. Road bike menangis, Bung. Memilih jalan. Yang belakang mah enak itu. Jalanan RB mantap. Makadam bike. Ayo merabat. Haha, menarik sekali rute ini Lur. Jos. Wis koyo ngene iki. Saya juga nyerah Lur. Mending tak panggul pitku. Yes. Nasib. 28 deh, ngangkat juga ini kita. Kok ngene dalane piye man wheelsetku aku Lur. Aduh. Tobat. Masuk konten sendiri, manggul sepeda. Punten Bu, ya. Iya, aduh jalannya. Bagus banget jalannya Bu, ya. Pak, ayo. Punten ya Pak, ya. Iya. Ya, semangat Len. Kejar yang depan. Ini. Contoh yang benar nih, Nah. Oh, kok dituntun Pak? Aduh. Gak apa-apa, saya juga Pak. Dituntut ya? Iya. Sayang wheelset, korban sepatu lah. Jos Pak Agung. Aman. Jos, mantap. Koyo ngene dalane piye Lur. Yesus. Istimewa Lur. Nikmat mana lagi yang kalian dustakan Lur. Alhamdulillah, masyaallah. Di luar dugaan Lur, bocor ternyata Lur. Ngantem batu tadi. Aduh, memang tidak disarankan. Yes, kita ngepan dulu lah. Ampun Lur. Gue sehat bersama sahabat. Go. Sehat kuat bersama sahabat. Lanjut. Penyebabnya nih sobek. Oke. Sudah tiba di Karawang lagi. Kejar depan Lur, bismillah. Jangan kejar lagi ya. Aduh. Oke Lur, sudah pada datang ini. Lewat kiri. Sehingga rute gak beradab. Yuk, foto dulu, hati-hati. Kalau ragu tuntun saja. Hah? Finish. Mangan-mangan yang kono. Belum lah Mas. Kita masih melihat pegunungan Dragon Ball dulu. Wih, iblis Bu. Wow. Gantengnya itu sih, iblis ini gantengnya. Ayo Mas, foto sih Mas. Selamat siang. Sama salah satu goeser cantik hari ini. Ada dua yang cantik hari ini. Yang satu Mbak siapa Mbak? Saya. Ya, Mbak Yumna. Yang kedua aku. Kita melihat di sini pemandangan bukit-bukit Dragon Ball atau bukit-bukit Sun Gokong. Keren sekali Lur. Iya keren banget Mas. Iya makanya Masya Allah. Mau foto-foto dulu boleh? Lihat kan seperti ini. Walaupun panas, tapi terbayarkan dengan pemandangannya Lur. Masya Allah, tabarakallah. Tuh pemandangannya. Fabi ayya ala rabbikum atukadiban. Makan nikmat mana lagi yang kalian dustakan Lur. Wah, top tenan. Bersama Cem Nova again.
Tadi sempat bocor banyak ya. Kita di kilometer 5. Kilometer 5 Tinggal rombongan. Aduh. Nasib jalan beginian memang cocok ya. Kalau jalan yang tadi, aduh, korbannya udah banyak yang pakai road bike saya dan ini. Dan satu lagi kan. Rutenya mantap, luar biasa. Ya. Mantap ya pemandangannya ya. Wih. Terima kasih itu Mr. Robot of Bentang Jawa atas rute yang dibikin. Top tenan lur, oke. Masih ada lagi di depan. Yuk kita kejar. Bekasi ada begini. Wih. Ini nanjak rasanya seperti tidak nanjak dengan trek. Apa nih trek? Domani. AL. Wah, aluminium. Kalau ini memang sepeda nanjak nih. Miring. Set. Berapa persen nggak ketoi? Apa? Oh, 9, yuk. Gas terus Pak, masih panjang. Gas. Warga sedang mengambil air di sumbernya langsung. Terlihat teman Mas Anas sedang mencoba melakukan tanjakan. Kita coba kejar lur. Yuk. Ayo katanya mau ngejar pesawat. Ayo. Dapat lur. Mantap. Limo can climb lur. Dipiloti oleh Nova Zainal Abidin Domba. Kita lihat kekencangannya melibas tanjakan demi tanjakan di sini. Oke. Hati-hati ban depannya suwe. Oke, wih keren sekali lur. Yoi. Keren sekali lur. Nah, coba kejar terus. Wah, capek aku lur. Yuk, sepatu ini bayo. Alhamdulillah sudah finish lur. Tepatnya di Kampung Turis Karawang. Itu dia. Kampung Turis. Oke, alhamdulillah. Walaupun kena bocor sekali, tapi nah ini. Kali ini kan saya menggunakan wheelset dari Strummer ya, dengan lebar 35. Maksudnya profil 35, lebar inner width-nya 21 mm. Bagaimana rasanya? Nah, nanti kita akan review sedikit-sedikit ya. Tipis-tipis aja kita reviewnya. Ya, tetap di ghost.cc. Oke lur, sekarang saatnya kita membahas tentang wheelset Strummer Super Dura SLR D35 ini ya. Well, setelah event yang kemarin saya lakukan bergravel-gravelan, kita langsung review saja ini tanpa kita cuci dulu. Jadi maaf kalau kotor ya, ini langsung saja kita bahas mengenai Strummer ini, wheelset yang baru-baru ini menjadi ini ya, pembicaraan banyak orang ya, terutama road bikers Indonesia yang sedang mencari wheelset ringan namun budgetnya tidak terlalu tinggi. Nah, ini juga salah satunya adalah saya, sehingga memutuskan kenapa kok saya mengambil Strummer Super Dura SLR HR 800 ini D35 ya. Jadi singkat cerita lur, karena saya hanya memiliki satu frame sepeda, dimana ya kalau mau kebut-kebutan jelas kita pakai wheelset yang profilnya tinggi ya, 60 itu Bora WTO 60. Nah, tapi kalau untuk nanjak-nanjak kita akan ganti dengan yang ringan-ringan. Nah, apa wheelset yang ringan itu? Macam-macam pilihannya lur, ada Hyperon, ada Einveses 34 dan lain sebagainya yang ringan-ringan itu ya. Namun kenapa kok saya pilih Strummer ini? Ya, sudah barang tentu karena harganya lur. Bahkan ini dibandingkan dengan wheelset Hyper yang beratnya malah lebih ringan ini, harganya ini lebih terjangkau lur. Artinya dalam kondisi baru ya, dalam kondisi baru dia akan lebih murah ini Strummer ini. Strummer ini saya beli di salah satu toko kepercayaan saya ya, shoot toko Charlie ya, di Charlie Bike ya. Dan waktu itu stoknya memang tinggal satu lur. Kebetulan tinggal satu sih kalau di tokonya, langsung tak sikat aja. Ya semi gambling gitu, tapi kalau lihat review-reviewnya yang ada di internet sebelumnya, ini
build quality-nya dan juga dari bobotnya, spesifikasinya sepertinya menjanjikan lur. Oke, langsung saja kita masuk ke spesifikasinya lur ya. Jadi Superdura SLR D35 ini, dia ini terbuat dari karbon dengan Toraika T1000 lur. Wah, jadi ini barang ini sudah T1000, ya pasti akan lebih stiff dan ringan ya. Dengan inner width-nya di sini dia 23 mm lur. Lebar dalamnya ini 23 mm sehingga optimal untuk ban dengan ukuran 28 mili ke atas. Dan kebetulan di sini kami menggunakan juga Continental GP 5000 yang ukuran 28 juga. Nah, sekarang untuk beratnya berapa sih? Kok bisa sampai saya memutuskan untuk membeli ini? Nah, menurut klaimnya ya, dia itu ada di 1,2 kilo. Tapi Ko Charlie dari Charlie Bike itu melakukan nimbang sendiri untuk berat wheelset depannya ini hanya di angka 0,49 kilo atau 490 gram, sedangkan yang belakangnya ini adalah 630 gram alias 0,63 kilo. Jadi kalau ini tanpa sprocket ya, sehingga kalau di total semuanya adalah 1,12 kilo loh. 1,12 kilo untuk wheelset nih. Kenapa kok bisa seperti itu? Ya karena di sini juga sudah menggunakan wheelset karbon, wheelsetnya stoknya menggunakan karbon ya. Karbon nih lur. Tuh. Mana tulisannya? Kelihatan nggak nih? Superdura Carbon Strike Pull plus seramik. Jadi itunya seramik juga, nanti kita bahas free up-nya ya. Nah ini untuk spoke-nya yang karbon ini, yang depan ada 18 hole, yang ya ada 18, yang belakang ada 21 ya. Dan ini ringan serta stiff. Nah, buat yang khawatir, jadi waktu kita beli awalnya memang tidak dapat spare, tidak dapat tambahan rujinya ini ya. Tapi jangan khawatir, saya sudah kontak juga kepada Charlie Bike bahwa untuk membeli spoke-nya sendiri bisa didapatkan di harga 89.000 per piecesnya kalau nggak salah seperti itu ya. Untuk yang tadi ditimbang sama Ko Charlie itu ya, 1,21 kilo itu sudah pakai rim tape. Di dalamnya ini sudah dapat rim tape-nya juga. Jadi berat segitu sudah plus rim tape. Yang pasti kita nggak perlu nambahin rim tape lagi ya, sudah cukup kuat. Kemudian ini dia tipenya hook. Dia tipe hook, jadi bisa pakai cylinder ya. Kebetulan saya juga di sini pakai cylinder, pakai ban dalam. Kemudian untuk hubnya di sini pakai strummer juga yang pasti ya. HR 800 ratchet ya 54T. Nah, suaranya bagaimana lur? Suaranya seperti ini kira-kira. Yuk tes kriuk. Set. Seperti itu lur, kira-kira lur suaranya lur. Ya tawon tapi cukup sopan ya tawonnya ya, nggak yang berisik banget gitu ya. Oke lah untuk menandakan bahwa kita sedang ada di jalan seperti itu ya. Kemudian bagaimana untuk impresinya? Ya secara performance good, ini sangat-sangat memuaskan lah. Saya sangat puas dengan Strummer Superdura ini. Kenapa? Ya karena untuk saya sudah coba kemarin 2 hari berturut-turut ya, di minggu 2 atau 3 minggu lalu itu, di hari Sabtunya saya nanjak ke KM0 menggunakan Strummer ini. Itu nggak ngepus-ngepus banget ya di segmen KM0 itu. Dan juga kita tahu sendiri ini Cervelo S5 ini kan ya geometrinya sepeda aero ya, yang mana sebenarnya tidak dioptimalkan untuk climbing, sedangkan KM0 itu adalah segmennya segmen menanjak climbing. Namun dengan hasil yang saya dapatkan, yang pertama saya tidak ngepus ya, yang ngepus nggak, tapi nggak banget lah, artinya nggak di semua segmen saya hapus.
dan juga ada kendala waktu itu karena jalannya masih ada yang dibetulkan sebagian, jadi kena buka tutup, ada sedikit juga kejeda di situ. Namun dapat selisih waktu dengan PR saya, best time saya adalah hanya 1 menit. Jadi saya itu nanjak kemarin sekitar 34 menit lur di KM0 dengan settingan seperti ini ya. Itu sprocket belakang adalah 1132, yang ini centeringnya 5336, dalamnya 36 oval. Nah, ini jadi sangat membantu sekali memang untuk climbing ya. Jadi sepeda saya itu ringan, yang awalnya sekitar 8 kiloan, tapi begitu diganti dengan Super Dura Strummer ini, dia beratnya menjadi hanya 7,6an lah ya. Jadi secara bobot dia sangat membantu, responsifnya juga oke, tidak terlalu berat ketika kita bejek. Lantas bagaimana untuk datar? Nah, di hari berikutnya ini saya coba juga lur kemarin lur. Jadi hari Sabtunya saya nanjak ke KM0, hari Minggunya saya coba agak apa ya, bukan ugal-ugalan, kebut-kebutan dikit lah ya di segmen dalam kota Jakarta. Jadi jalannya flat. Di situ kebetulan ya ada di video juga yang kemarin. Itu saya menggunakan wheelset tipis seperti ini, gantian narik berempat. Itu langsung mengantarkan teman saya menjadi segmen kom ya, dan kebetulan saya menjadi posisi keduanya di situ. Jadi untuk nahan speed 44-50 km per jam masih sangat mumpuni. Ini kita lihat ya, tanpa tanduk juga, tanpa titip bar, wheelset tipis, alhamdulillah masih bisa dapat average speed 43 km per jam. Jadi ya nggak bisa dipandang sebelah mata sih ini sih ya, wheelsetnya ini ya. Oh iya, ini kita lihat di sini juga ada spesifikasinya. Oh, itu dibaca sendiri. Nah, maksimal beratnya adalah 120 kg orang plus sepedanya. Jadi kalau Anda beratnya di atas 120 kg tidak disarankan menggunakan ini. Terus juga kalau misalnya berat Anda adalah 100 kg ke atas, mungkin akan lebih sering untuk dilakukan pengecekan ya, throwing lagi atau gimana seperti itu. Karena ya kalau di bawah 100 kg sih saya rasa aman-aman aja ya, karena ini memang ya full karbon ya lor ya. Jadi kita harus ekstra hati-hati juga lah ya. Kemudian nah ini kemarin dipakai gravelan gimana? Ya memang kami mengalami kebocoran ya di saat segmen gravelnya itu, karena itu juga kesalahan saya sendiri, saya yang hajar lubang. Dan satu lagi, ini bukan salah dari wheelsetnya, karena memang sebetulnya saya yang memaksakan. Yang pertama, wheelset ini memang tidak disarankan untuk gravelan, jadi dia ini road use only harusnya ya. Saya yang maksain, gimana sih kalau dipakai gravelan sekalian aja gitu. Tapi alhamdulillah lulus lancar tanpa kendala. Dan notabene ya berat saya di sini adalah di bawah 70 kg, saya 66 mungkin saat ini ya, lagi berat. Dipakai itu kemarin bocor ya, karena bocornya ini kesalahan ada di saya. Di sini ban saya mengalami sobek lur, ban saya sobek lur. Jadi saya paksakan menggunakan ban ini. Bocornya ya pas di sini, ban dalamnya itu jebol di sini ya. Saya kemarin menggunakan tekanan bannya hanya 80 lah maksimal. Ketika ngajar lubang ya otomatis sobek ini. Oke. Jadi bocornya bukan karena kesalahan wheelsetnya, tapi kesalahan saya sendiri. Oke. Tapi overall bagaimana, apakah saya merekomendasikan wheelset Strummer ini untuk anda semuanya? Ya, saya sangat merekomendasikannya karena ya harganya terjangkau. Strummer ini juga produk lokal ya, kita support lah produk lokal kita, nggak kaleng-kaleng lah. Kalaupun ada hal yang saya kurang puas adalah mungkin dari finishingnya sepertinya ya. Ini masukan juga mungkin untuk tim Strummer, untuk R&D nya kedepannya supaya lebih smooth lagi. Karena kalau kita bisa lihat, kelihatan nggak di sini ya, yang belakang deh, coba kita putar. Nah
Kalau kita lihat di situ nggak tahu kelihatan apa nggak di kamera ya. Finishingnya kayak masih kurang rata gitu. Yang depan sih kemarin yang pas tak putar itu kelihatan, cukup kelihatan ya. Set. Nah, kelihatan nggak tuh? Ada kayak bergelombang gitu. Finishingnya, wheelsetnya ya. Jadi mungkin secara tampilan sih nggak begitu kelihatan ya, tapi kalau kita perhatikan, kita detail orangnya ya, menurut saya cukup mengganggu sih. Jadi mungkin kedepannya bisa diperbaiki lagi untuk tim R&D nya dari Stumer. Mungkin itu aja review singkat kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Oke lur, salam satu jiwa, salam doa berdalam, mari tetap mancal bersama Gue Sadekan OTW.